sesuatu. Ya, subtema kita masih tetap berakar di dalam Kristus. Ya, sebenarnya saya rindu berbagi hari ini itu nanti cek tentang tipe pribadi kita itu seperti apa, dan juga tentang karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tapi sepertinya tidak untuk hari ini. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara mengerti tipenya Bapak Ibu Saudara itu seperti apa. Ya, ada macam-macam tipe orang. Nah, sehingga kita bisa mengerti satu dengan yang lain, ya, karena kita sebagai tubuh Kristus diciptakan berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu Saudara, berangkat dari perjalanan kehidupan bangsa Israel, di mana setelah mereka masuk pada pembuangan, Allah memperhatikan mereka. Ya, seperti lagu tadi, ya, bahwa Allah tahu akan setiap keberadaan kita. Ya, saat kita perlu, Tuhan tahu. Ya, saat kita meminta, Tuhan mendengar. Saat kita percaya, Tuhan turut campur tangan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Ya, bukannya tanpa alasan, Tuhan peduli dan mengasihi kita. Dari perenungan-perenungan yang kemarin kita belajar bagaimana kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi pusat kasih dari Allah. Allah ingin mencurahkan sepenuhnya kasih-Nya dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup berbahagia seutuhnya, baik di dunia ini maupun di surga nanti. Maka kemarin kita belajar tentang menjadi kesenangan Allah. Yang menjadi masalah, kenapa akhirnya kita tidak menikmati hidup bahagia di dunia ini? Masalahnya karena kita tidak mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, maka hari ini juga kita akan berbicara tentang kehidupan setiap orang digerakkan oleh sesuatu. Ya, latar belakang kita, pengalaman kita seringkali itulah yang menjadi penggerak di dalam kehidupan kita. Ya, setiap orang, boleh diklik ke bawah, Felis. Ya, setiap orang menjalani kehidupan, ya, bisa ia digerakkan oleh suatu masalah, tekanan, ancaman, ingatan masa lalu yang menyakitkan, ketakutan, dan ambisi. Ya. Dan ada masih banyak ratusan lain alasan dalam kehidupan manusia. Itu yang akhirnya menggerakkan roda dan tujuan kehidupan. Ya, maka dari setiap latar belakang kehidupan orang yang seperti ini, kita mendapati berbagai macam karakter. Ada orang yang memiliki karakter melakukan dulu, mikir nanti. Ada orang yang mau melakukan tapi takut untuk melakukan, menunggu nanti. Ada orang yang melakukan sesuatu oleh karena dasar-dasar yang lain. Ya, ada orang rajin, tetapi rajinnya itu karena dia takut. Ya, takut dimarahi. Ada juga kebalikannya dan lain sebagainya. Nah, latar belakang inilah yang akhirnya menggerakkan kehidupan seseorang untuk sampai kepada tujuan. Ada orang yang punya tujuan, aku ingin berhasil supaya tidak ada orang yang menghina aku. Karena saat aku susah, orang menghina aku. Sehingga dia berjerih lelah, dia bekerja keras, dia melakukan sesuatu supaya berhasil. Ketika berhasil, dia punya harapan. Tidak ada orang yang akan merendahkan aku. Nah, sehingga akhirnya orang-orang yang seperti ini tidak bisa memiliki hidup yang bahagia seutuhnya. Ada banyak alasan. Nah, tapi saya hanya mengambil dari ratusan alasan ini, saya ambil ada 5 alasan yang paling mendasar, yang sering kali saya ataupun Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam kehidupan kita, dan ini yang akhirnya menjadi penggerak dalam hidup ini. Yang pertama, banyak orang yang digerakkan oleh rasa bersalah.
rasa bersalahnya itu tinggi. Biasanya orang yang memiliki perasaan apa-apa merasa aku yang salah. Ya, biasanya waktu kecil dia itu jadi korban, baik di keluarga maupun komunitas. Korbannya apa? Ya, setiap ada sesuatu yang salah, dia yang salah, ya, dia yang salah. Sampai akhirnya ketika dia besar, dia bekerja, dia berusaha dan lain sebagainya, sekalipun bukan dia yang bersalah, dia merasa ini salah. Ya. Dia nggak mau menyalahkan yang lain, pokoknya ya, sehingga akhirnya orang yang hidupnya seperti ini digerakkan oleh rasa bersalah, hidupnya nggak akan merdeka. Ya, hidupnya akan selalu ada dalam tekanan. Kasihan orang-orang yang hidup seperti ini. Terus yang kedua, orang yang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Ya, ini juga sama latar belakang, lingkungan, keluarga, komunitas yang membentuk orang yang seperti ini. Biasanya dia kalau dengan orang yang lebih kuat, dia tidak akan bisa atau berani menunjukkan kemarahan. Tetapi dengan orang yang lebih mungkin dalam segi kekuatan dan lain sebagainya, dia akan berani menunjukkan itu. Tetapi beda dengan ketika dia ketemu dengan orang yang mungkin lebih kuat, lebih dia hormati dan lain sebagainya. Nah, ini juga latar belakang. Ada orang ingin berhasil karena satu kebencian, dengan harapan ketika dia berhasil omongannya didengar, pendapatnya didengar, segala sesuatu yang dia lakukan didengar, diperhatikan orang, diterima. Ya, jadi alasan-alasan ini yang membuat orang juga tidak bisa menikmati hidup yang utuh. Terus yang ketiga, banyak orang digerakkan oleh ketakutan. Dia melakukan sesuatu karena takut. Dia melakukan yang terbaik supaya dia bisa diterima. Dia melakukan A, B, C, D supaya orang bisa memperhatikan. Nah, banyak orang yang hidup digerakkan oleh itu. Namun juga bukan hanya hal ini, ada latar belakang yang lain. Ya. Terus yang keempat, banyak orang yang digerakkan oleh materialistis. Ya, bajunya harus yang paling bagus, sepatunya harus yang merek, ya, tasnya harus yang branded, ya, dan lain sebagainya. Ya. Dan peduli dapat uangnya dari mana. Maka zaman sekarang ini zaman, maaf dalam tanda petik, zaman paling edan. Kenapa? Anak SMP, anak SMA, maaf, yang perempuan berani jual diri hanya dengan harga 800.000. Anak SMP, anak SMA sampai masuk ke berita di Jawa Barat. Banyak anak-anak SMP, anak-anak SMA tidak melanjutkan sekolah karena kenapa? Perutnya masuk angin, belendung, ya. Karena apa? Materialistis, gaya hidup, ya. Mereka menjual diri hanya untuk membeli apa? Membeli iPhone, membeli tas, membeli sesuatu, ya, skincare, ya. Hanya untuk hal-hal seperti itu. Nah, ini zaman kita sekarang. Itu anak SMP, anak SMA, belum yang kuliah dan lain sebagainya. Nah, kegerakan yang dihidup oleh apa? Hidup yang digerakkan oleh materialistis. Mereka tidak tahu tujuan hidup yang Tuhan beri untuk anak-anaknya itu apa. Terus yang kelima, banyak orang hidupnya digerakkan oleh kebutuhan untuk diakui dan diterima. Ini yang menjadi masalah. Biasanya orang yang hidupnya ada di titik ini, ya, dia digerakkan untuk kebutuhan untuk diakui dan diterima. Biasanya dia rela, ya, melepaskan nilai-nilai kebenaran.
Yang penting bisa diterima. Ya, nggak benar ya nggak apa-apa, nggak usah komplain, nggak usah ngomong, ya nggak usah melakukan sesuatu. Yang penting aku diterima, dimanapun aku bisa diterima, aku dihargai, aku dihormati. Ya sekalipun ketika melihat ketidakkeadilan dan ketidakbenaran sedang terus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini 5 sifat mendasar. Ya sebenarnya masih ada banyak hal yang lain, ya, tapi kalau saya mau bagikan banyak sekali. Ya, banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah, digerakkan oleh kebencian, kemarahan, digerakkan oleh ketakutan, digerakkan oleh materialistis, orang yang digerakkan oleh kebutuhan untuk diakui dan diterima. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengenal ke dalam diri kita masing-masing. Ya, minta tolong klik ke bawah. Macet. Ya, terus sudah ke bawah bisa. Masih jatah ini. Sudah selesai sampai di situ. Oh iya, berarti sama-sama nyeheng ya. Ya, maka berangkat dari Yesaya pasal 23 dikatakan di situ yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Maka kita harus mengerti tujuan dari setiap kehidupan kita. Maka ada 5 manfaat besar kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Ya, yang pertama adalah mengenali tujuan kita, memberikan arti kepada kehidupan kita. Ya, mengenali tujuan kita, memberikan arti pada kehidupan. Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kemarin kita sudah belajar bersama-sama mengerti tujuan hidup Tuhan untuk kita. Yang pertama adalah untuk menjadi penyembah Tuhan. Katakan sampai kanan kirinya, menjadi penyembah Tuhan. Ya, maka ketika kemarin kita belajar bersama-sama, orang yang gagal dalam ibadahnya, maka dia juga akan gagal dalam kehidupannya. Karena orang yang seperti ini tidak akan mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan. Maka kita diciptakan untuk punya arti. Tanpa Tuhan, hidup tidak punya tujuan. Dan tanpa tujuan, hidup tidak punya arti. Tanpa arti, kehidupan tidak punya harapan. Padahal pentingnya tujuan di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu mengerti bahwa pusat hidup kita bukanlah saya, tetapi pusat hidup kita adalah Tuhan. Katakan, pusat hidup saya adalah Tuhan. Sampai tetangganya juga, pusat hidup kamu juga adalah Tuhan. Iya. Maka orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, maka hidupnya akan dijagai dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya, hidupnya dijagai dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena Tuhan memiliki tujuan. Dia ingin memberkati hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan hidup saya. Maka ketika kita punya tujuan, itu fokus, itu jelas. Ketika Tuhan panggil kami melayani di kota Purwokerto, tujuannya jelas. Wijaya, pelayananmu adalah memulai dari nol. Maka saya mulai dengan istri.
Ada jemaat, nggak ada jemaat, begitu jam 5 sore di dalam ruangan sini, karena pertama kita mulai ibadah itu di dalam. Ya. Maka jam 5 saya dengan istri memuji menyembah. Ya, karena yang mulai ibadah harus saya. Ya. Jangan nggak ada jemaatnya terus kami nggak ibadah, nggak ada jemaat lah. Ya, kita duduk-duduk santai-santai. Tidak. Kami ibadah berdua memuji menyembah Tuhan. Ya, ingat sama mama. Tujuannya jelas, panggilan dimulai dari nol. Maka ketika tujuan itu diuji, sudah jelas dengan tujuan mulai dari nol, maka ada ujian. Ditawari untuk mengembalakan. Di gereja tempat dulu di mana saya dibesarkan, ya, Jaya, kamu melayani di gereja ini. Jemaatnya 2.500 Bapak Ibu Saudara. Senang, digaji asik. Ya. Masa kerja saya 32 tahun. Ya, selesai itu maka saya emeritus dan nanti dibuatkan tempat tinggal dan lain sebagainya. Tetapi selama saya menjadi gembala di sana, menjadi pendeta di sana, ada konsistori, pastori sudah tersedia, transportasi sudah disediakan dan lain sebagainya. Tetapi kembali kepada tujuan, Tuhan punya panggilan, tujuan pelayananmu dimulai dari. Tapi puji Tuhan, karena pimpinan Tuhan, tujuan itu akhirnya tetap dijalankan. Dalam proses demi proses, perjalanan demi perjalanan. Ketika ada kembali tawaran, tetapi tawaran ini membuat jauh dari tujuan, maka saya berani berkata, maaf tidak. Karena tujuan saya adalah ini. Ya, sekalipun ini masih dalam kondisi tempat pelayanan, tetapi tidak sesuai dengan tujuan awal, maka kita berani untuk berkata tidak. Sama seperti ketika kita menjadi penyembahnya Tuhan, kita akan berani berkata tidak kalau itu tidak sesuai dengan panggilan. Panggilan awal Tuhan untuk kita adalah untuk menjadi penyembahnya, untuk menjadi anak-anak yang selalu suka dekat, beribadah kepada Tuhan, memberi hati dan hidup kepada Tuhan. Maka ketika kita tahu tujuan ini, maka kita akan fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Terus yang kedua adalah mengetahui tujuan hidup kita, ya, maka itu akan memampukan kita untuk menyederhanakan kehidupan kita. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, ya, seringkali dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Apa saja diterima. Ya, kamu jadi ini, iya. Kamu jadi ini, iya. Kamu jadi itu, iya. Jadi ini, iya. Ya, sehingga akhirnya kita bisa melihat ketika kita tahu tujuan hidup, maka kita akan mulai menata mana prioritas-prioritas, mana yang akan kita utamakan, mana yang akan kita dulukan di dalam kehidupan kita, mana yang penting dalam hidup. Maka penting, Yesaya mengingatkan kita yang hatinya teguh. Ya, orang yang punya tujuan pasti dia akan teguh berdiri dalam tujuan. Dia tidak akan mudah terombang-ambing dengan arah tujuannya. Sekalipun ada banyak hal-hal yang menyenangkan, ya, di dalam perjalanan kehidupan untuk ia sampai kepada tujuan itu. Maka kembali tujuan yang mau kita bangun adalah tujuan yang menyenangkan Tuhan atau tujuan yang menyenangkan diri saya sendiri. Tujuan mana yang akan kita utamakan, kehendak Tuhan atau kehendak saya? Maka penting Bapak Ibu Saudara, karena ketika kita hidup dalam tujuan, penyertaan Tuhan akan kita rasakan. Pertolongan demi pertolongan Tuhan akan kita bisa hitung. Karena ketika sampai kepada tujuan itu, ada titik
langkah-langkah di mana kita melihat seperti start point dalam kehidupan kita, di mana kita satu langkah bergumul, kita lewati, kita menang, melihat pertolongan Tuhan, melangkah lagi terus. Maka ketika kita mulai mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita, tujuan itu memampukan kita untuk menyederhanakan segala sesuatu dalam hidup kita. Mana yang penting kita lakukan, mana yang tidak penting ini tidak. Maka ketika saya juga melihat tentang hal ini, dulu senang saya menjadi orang sibuk. Ya, jadi orang sibuk senang. Awal di organisasi ini mau terima jabatan di ini, terima jabatan di itu, terima. Tapi begitu saya tahu tentang tujuan, maka saya mulai memilah mana yang bisa membuat saya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Sekalipun tawarannya menyenangkan. Pada suatu hari saya ditelepon dari majelis daerah, Wijaya, mau enggak kamu saya tempatkan untuk menjabat sebagai di bagian pemuda remaja? Maka saya bilang, maaf Pak, karena saya tahu tujuan. Kenapa? Kalau saya terima, pertama, saya akan sering keluar. Yang kedua, akan berbenturan dengan jam bekerja saya. Yang ketiga, akan banyak hal yang akan saya kerjakan, lakukan di luar dari pengembangan. Maka karena saya tahu tujuan, maka kembali tadi, kalau sibuk saya senang, tetapi saya berkata maaf, mungkin untuk tahun-tahun ini saya belum bisa untuk menerima. Karena kenapa? Saya harus bergerak terlebih dahulu kepada tujuan. Beberapa waktu yang lalu ditelepon lagi, Wijaya, ini ada pengangkatan, pengangkatan untuk PDP ke PDM. Ya. Nah, tetapi ketika kemarin saya ditawarkan, saya melihat karya, ya. Buat saya jabatan harus disertai karya. Karena ada orang yang jabatannya atau kedudukannya dia sudah pendeta, tetapi ketika dilihat tidak ada pelayanannya. Ya, maka saya bilang tidak apa-apa, untuk sementara saya tetap di situ dulu. Supaya nanti kalau sudah waktunya, saya pasti akan ikut pada jalurnya. Tetapi sekarang saya berkarya dulu. Nah, maka tujuan akan memampukan kita untuk menyederhanakan hidup. Ya, kita tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang tidak menopang, tidak mendukung untuk satu tujuan. Terus yang ketiga, mengetahui tujuan kita memberikan fokus pada kehidupan kita. Anak-anak yang masih sekolah, ya, tujuan kalian sekolah ngapain? Ada yang bilang, karena disuruh papa mama sekolah. Kalau papa mama nggak bilang sekolah, ya kamunya juga siap. Kalau papa mama nggak bilang suruh belajar juga, saya nggak belajar, enakan main game, ya kan? Kalau papa mama saya nggak suruh saya untuk mengerjakan PR juga nggak apa-apa. Ya. Kalau papa mama nggak bilang saya nilainya biar bagus juga, ya biasa-biasa saja. Nah, itu belum ada tujuan. Maka kalau kita punya tujuan, saya belajar supaya saya bisa memaksimalkan apa yang ada pada diri saya. Untung dari belajar itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Saat kita nanti besar menjadi berhasil, yang senang siapa? Diri kita sendiri. Siapa yang menikmati? Diri kita sendiri. Orang tua nanti paling dapat cipratannya. Maksudnya dapat cipratannya, ya kalau penghasilannya banyak, besar, ya mau kasih bonus sama papa mama, jalan-jalan ke luar negeri, ya kan, puji Tuhan, ya kan. Tapi senang ketika melihat anak berhasil. Tapi siapa yang lebih senang? Kita sendiri. Nah, maka kalau kita punya fokus pada tujuan, sekolah tidak terpaksa,
Bangun pagi nggak terpaksa, belajar nggak terpaksa, melakukan segala sesuatu nggak terpaksa. Semua kita lakukan karena kita tahu itu untuk saya. Sama seperti ketika kita punya tujuan saat kita mengiring Tuhan, kenapa kita harus memfokuskan diri kepada Tuhan? Karena kita yakin dan percaya orang-orang yang fokus hidupnya memusatkan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupannya, pasti hidupnya akan berbahagia, pasti hidupnya akan diberkati, pasti dia akan menikmati segala janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Pasti hidupnya akan sampai pada tujuan di mana Allah merencanakan hidup kita. Selalu saya ingatkan, hidup bahagia, hidup berhasil, hidup diberkati bukan berarti tanpa masalah. Pasti ada masalahnya, tapi orang yang fokus dengan tujuan hidup, dia akan dimampukan untuk mengatasi masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Bahkan orang-orang yang punya fokus tujuan di dalam kehidupannya, dia memang akan melihat masalahnya besar, tetapi dia dengan semangat, dengan iman berkata, aku bisa melewati setiap persoalan. Dia akan memfokuskan tujuannya. Ada cerita yang menarik ya, dalam sebuah film kartun. Saya suka nonton yang film kartun tapi yang ada sisi nilai. Di situ tuh ada bebek, terus ada kelinci, ada tupai. Ya, nah ini mereka lagi sekolah. Ya. Di kurikulum sekolah itu ada beberapa materi yang harus mereka kuasai. Salah satunya adalah, satu lagi burung elang ya, ada 4. Nah, ada kurikulum yang harus mereka kuasai. Kurikulumnya itu ada kurikulum berenang, terus ada kurikulum panjat pohon, ada kurikulum terbang, ada kurikulum lari. Siapa yang pandai berenang? Dia adalah bebek. Ya. Siapa yang pandai memanjat pohon? Dia adalah tupai. Siapa yang pandai terbang? Dia adalah elang rajawali. Siapa yang pandai berlari? Dia adalah kelinci. Tetapi karena materinya, 4 materi ini harus dikuasai, panjat pohon, lari, terbang, dan renang, maka keempat binatang ini semua latihan. Bebek yang tadinya pandai berenang, sekarang dia berlatih untuk pandai berlari. Setiap hari dia latihan lari, ya, sampai akhirnya kakinya itu kan kaki yang membantu dia untuk dia cakap berenang. Selaput kakinya rusak. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika ujian renangnya biasa-biasa. Ketika ujian lari, sekalipun dia sudah latihan lari sekuat tenaga, nilai larinya tetap kalah dari kelinci. Tetapi kebalikannya dari kelinci. Kelinci yang pandai berlari, dia berlatih berenang. Karena dia terus berlatih berenang, sampai akhirnya kakinya asam urat. Ya karena memang dia bukan pandai di situ. Tetapi dia mencoba memecahkan fokusnya. Yang fokusnya tadi dia pandai berlari, sekarang dia ingin melatih dirinya untuk pandai berenang. Hingga akhirnya kacau hidup. Tidak ada yang maksimal. Semuanya rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Begitu juga dengan tupai. Tupai yang setiap hari berlatih untuk terbang, dia naik ke atas pohon, dia lompat jatuh ke bawah, dia pikir dia bisa terbang, tetapi sampai di bawah ternyata boom. Dan itu dia latih terus menerus ya, sampai akhirnya badannya rusak karena belajar untuk berenang, untuk terbang. Gak pernah bisa dia untuk
bisa begitu juga dengan elang yang belajar untuk berenang, dia juga nggak bisa untuk berenang. Akhirnya yang tadi punya fokus elang yang cakap terbang, sekarang nilai terbangnya karena dia sering berenang, akhirnya bulu-bulunya rusak. Dia tidak cakap lagi dalam hal terbang. Terbangnya hanya rata-rata bahkan di bawah rata. Begitulah kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita tidak punya tujuan fokus mempusatkan hidup kepada Tuhan, kita masih menyampingkan kepercayaan kita kepada hal yang lain. Yang lain bisa tolong saya, yang lain bisa membantu saya, yang lain masih bisa, kekuatan saya masih bisa, kesanggupan, kepintaran saya dan segala sesuatu yang saya miliki ini masih bisa untuk menopang hidup saya. Selama kita tidak fokus pada Tuhan, maka kehidupan kita di dunia ini tidak akan pernah maksimal. Tapi kalau kita terus fokus sama Tuhan, percaya semua akan menjadi maksimal. Bahagianya maksimal, berkatnya maksimal, penyertaan, pimpinan, pengalaman dengan Tuhannya maksimal. Tadi malam ketika ibadah yud ya sama anak-anak yud, suruh cerita, ada yang nantangin, ceritain om pengalaman om selama seminggu. Yakin? Saya suruh ceritakan semua, pada cerita. Saya ditantangin supaya saya cerita pengalaman saya dengan Tuhan selama 1 minggu. Ya orang baru cerita satu pengalaman saja sudah 15 menit, nantangin 1 minggu. Mau sampai besok pagi. Ya karena banyak ya. Karena semalam di sini masih ada tempat tidur yang belum dimasuki. Ya tiba-tiba pagi-pagi kami dapat berkat Bapak Saudara. Ada anak Tuhan sebenarnya lagi renang-renang sama istri ya. Ini kalau kita ada saudara-saudara pada datang, kasurnya terbatas ya, biasanya kami belajar di sini hanya pakai karpet. Lagi renang-renang gitu. Gimana ya? Kapan ya bisa beli kasur ya? Tiba-tiba ada anak Tuhan datang, Pak saya butuh kasur. Oh iya, ya. Butuh kan, bener butuh, iya butuh, iya. Oh iya, ya udah Pak Wijaya besok Pak Wijaya ambil ke tempat saya ya. Oke, baik siap Bu, gitu kan. Setelah sorenya dihubungin, Pak Wijaya nggak usah ambil ke sini. Besok saya yang antar ke tempat Pak Wijaya. Ya, pagi-pagi sudah diantar. Ya, cerita tentang kebaikan Tuhan. Nggak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Saya lagi bergumul nih anak-anak, kasihan tiap hari tidur di sini, angkat keluar masuk kasur gitu ya. Lagi bergumul. Ini gimana ini? Mau taruh di atas atau taruh di mana? Tiba-tiba selesai berdoa ya, anak Tuhan yang di sini kalau saya itu ya belakang. Nanti selesai lebaran ya, kita rumah itu dibagusin buat kamar anak-anak. Belum ngomong Bapak Ibu Saudara, ya sudah disambut-sambut dulu. Saat kita fokus sama Tuhan, hal-hal yang tidak terduga Tuhan, tiba-tiba Bapak Saudara kita sama-sama berdoa untuk tanah, kita bergumul untuk tanah, ya. Kita cerita sama Tuhan tentang tanah. Tiba-tiba dalam sebuah perjalanan ada seorang anak Tuhan bertanya, Pak Wijaya, kapan mau bangun gereja? Masih dalam doa, digumulkan. Kira-kira Pak Wijaya kalau mau bangun gereja di mana? Nggak jauh-jauh dari tempat kami tinggal. Kira-kira yang seperti apa? Saya masih belum jelas. Ya, saya belum bisa menceritakan banyak tentang hal itu. Tapi tiba-tiba beliau menantang. Sederhana tantangannya. Coba Pak Wijaya buat proposal. Kasih sama saya. Pak Wijaya mau bangun gereja seperti apa? Memang saudara. Jadi sekarang PR saya lagi lihat di tanah-tanah di belakang lagi tanya-tanya, ini harga tanahnya berapa, ini harga tanahnya. Saya harus nyari beberapa tempat di belakang, terus ingin lihat ruko-ruko, tanya harganya berapa, supaya saya bisa mengajukan. Saya tidak pernah pikiran, tapi bukan jalan. Tapi sekalipun beliau memberi tanda petik dalam kalimat yang beliau berikan. Tapi ingat ya Pak Wijaya jangan berharap sama saya.
Saya hanya penyambung, tetap berharapnya sama Tuhan. Karena apa? Saya sadar seringkali ketika saya berharap sama manusia, justru Tuhan potong. Maka pesan itu saya ingat benar-benar. Wijaya berharap sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tujuan memampukan kita untuk tetap fokus. Sekalipun samping kanan kiri kita sepertinya tidak ada harapan, mustahil. Tapi kalau kita jalan fokusnya adalah saya kerjakan apa yang Tuhan mau, selebihnya Tuhan yang akan mengerjakan bagian. Jadi kita nggak perlu lagi fokus besok makan apa, besok masa depan seperti apa, tetapi kita tahu yang harus saya kerjakan adalah yang Tuhan ingin saya kerjakan. Kita akan memfokuskan kepada apa yang menjadi tujuannya Tuhan. Yang keempat, mengetahui fokus kita akan memotivasi kehidupan. Bapak Ibu, keluarga seperti apa yang ingin Bapak Ibu Saudara? Anak-anak yang seperti apa yang ingin Bapak Ibu miliki? Kebahagiaan seperti apa yang ingin Bapak Ibu Saudara genggam di dalam kehidupan? Ketika kita memulai memiliki tujuan, kita akan memiliki fokus. Sasaran itu yang akan terus memotivasi kita untuk terus memperbaiki ke dalam hidup kita. Saya pikir ketika saya menjadi suami, maka tugas saya adalah bekerja, mendapat uang, dan mencukupi yang ada di rumah. Tetapi saya punya fokus tujuan hidup, saya ingin punya keluarga yang berbahagia dan menyenangkan Tuhan. Saya pikir ketika saya sudah bekerja, ya bisa menyediakan makan, minum, kebutuhan hidup di rumah, itu sudah cukup buat saya. Ternyata tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Ketika melihat istri kecapean, masih ada cucian piring, sekalipun capek, saya harus mencuci. Memotivasi untuk sampai kepada tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, nggak akan ada motivasi. Ya udah, itu kan urusan istri saya. Yang penting urusan saya sudah kerja menyediakan makan minum untuk istri cukup. Tapi nggak sesederhana itu. Ada motivasi yang lain lagi yang akan terus dibangun. Membantu membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu bagian saya juga. Bukan berarti ketika saya sudah kerja terus rumah dibiarin, kalau ada sesuatu yang berantakan saya biarin. Saya akan melihat keadaan pasangan saya. Kalau dia lelah, ya nggak apa-apa. Apa salahnya? Ya, pagi-pagi karena istri dari kemarin sakit, pagi-pagi sekaligus sudah beresin di sini dan lain sebagainya. Menjadi beban? Tidak, karena ada motivasi, tujuan. Senang melakukan bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta. Karena sesuatu yang ingin dituju, yaitu punya keluarga yang bahagia. Nah, jadi ketika berbicara tentang fokus, itu akan memampukan kita. Ya, kita akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang memiliki tujuan, dia akan terus teguh berdiri. Dia tidak akan mudah terombang-ambing. Ya, dia akan terus dijaga, dipelihara hatinya dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, kepercayaannya kepada Tuhan akan terus bertumbuh di ayat yang keempat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dia akan mengalami
pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan. Maka di ayat yang ke-7, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya, orang benar seringkali dia harus memulai atau merintis kehidupannya di dalam Tuhan. Maka yang kelima, mengetahui fokus kita akan menyiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Ini yang paling penting. Banyak orang menghabiskan waktu untuk meninggalkan warisan, nama baik. Pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gajinya, manusia mati meninggalkan namanya. Sebenarnya bukan itu karena yang terpenting, ya, bukan apa yang dikatakan orang lain tentang kita, melainkan apa yang Tuhan katakan. Ingat, hidup kita, mungkin orang boleh berkata, dia dulu bahagia, dia dulu seperti ini ya. Ada yang dikenang dari hidup kita, dari perbuatan kita, itu semangat. Tapi ada hal yang lebih penting daripada pengakuan dari manusia, yaitu pengakuan yang daripada Tuhan. Ada seorang anak Tuhan bernama Ayub. Dia mendapat pengakuan langsung dari Tuhan. Apa pengakuan Tuhan untuk Ayub? Ayub adalah orang yang saleh, orang yang mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Pengakuan itu bukan dari apa kata orang, tetapi pengakuan itu adalah dari apa kata Tuhan. Maka untuk hal ini, fokus atau tujuan hidup kita akan menyiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Maka untuk menghadapi kekekalan itu, di Alkitab ada 2 pertanyaan yang diajukan untuk anak Tuhan. Yang pertama, pertanyaan pertama di situ adalah, apakah yang engkau lakukan terhadap anakku Yesus Kristus? Maka pertanyaannya di sana, apakah selama engkau hidup, engkau sungguh mengasihi Kristus? Kalau pertanyaan ini diberikan kepada Bapak Ibu Saudara yang tanya langsung Tuhan di kursi penghakiman, jawab apa yang Bapak Ibu Saudara akan berikan? Sudahkah engkau mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbaik selama engkau hidup? Pertanyaan ini yang akan diajukan dalam kehidupan kita. Masuk dulu Gisel ya, Gisel mau ibadah seperti itu. Ya, duduk dulu, boleh sini sama Tante Syut boleh. Dede nggak ikut? Enggak? Oh ya. Nah, jadi itu pertanyaan yang pertama. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau jawab apa? Ya, karena Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu Saudara diciptakan Tuhan di dunia ini adalah untuk menjadi penata layannya Tuhan. Ini hal yang perlu kita mengerti. Kita adalah penata layan. Apa yang ada dalam hidup kita, apa yang kita miliki sekarang, itu semua adalah milik daripada Tuhan. Bagaimana kita menata semua berkat, menata semua kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita?
Maka selama kita nggak mengerti tujuan hidup kita, kita hanya akan berputar-putar pada perkara dunia. Kita butuh perkara dunia, kita butuh. Ya, apalagi di dunia ini segala sesuatu sekarang butuh uang. Uang penting buat kita. Ya, tetapi jangan sampai uang menjadi tuan atas hidup. Harta menjadi tuan atas hidup kita. Segala sesuatu yang ada di dunia ini menjadi tuan atas hidup kita. Tetapi Tuhan mau Dia yang menjadi tuan seutuhnya atas segala sesuatu yang kita miliki. Baik itu pekerjaan, baik itu keluarga, baik itu harta, kekayaan, baik itu usaha dan lain sebagainya. Itu boleh kita miliki, tapi jangan sampai semua yang kita miliki itu menggeser posisi Tuhan yang seharusnya menjadi pusat, menjadi yang eksamping. Maka ketika kita belajar tentang makna secara khusus tujuan dalam ibadah, ibadah itu bukan hari sampingan, Bapak. Ya, tahu ya maksudnya hari sampingan? Karena hanya seminggu sekali. Ibadah orang Kristen itu bukan seminggu sekali. Ibadah orang Kristen itu setiap hari. Hari Senin, Bapak Ibu Saudara. Ibadah adalah gaya hidup kita. Saat kita hari Senin melakukan pekerjaan, kita mengerjakan dengan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Hari Selasa seperti untuk Tuhan. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu sudah bagian dari ibadah. Sedangkan hari Minggu adalah hari yang diimpi-impikan. Hari Minggu adalah waktu di mana saya membawa hidup saya sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi bukan di hari Minggunya, tapi letaknya ada di hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggunya adalah final, di mana kita meletakkan hidup kita di atas mesbah Tuhan. Maka saat kita menyembah Tuhan, kita menyembah dengan kesungguhan hati, Tuhan, ini hidupku. Maka ketika kita berkata, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Itu bukan hanya sekedar lip service, tetapi kita sudah alami Senin sampai Sabtu. Kita benar-benar sudah jadikan hidup kita sebagai alam. Sehingga ketika kita ngomong itu di hari Minggu, itu perkataan penuh dengan kuasa. Ya, sehingga ketika kita beribadah kepada Tuhan, semua akan dibaharui. Maka hidup dengan tujuan, ya, yang daripada Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kehidupan yang digerakkan oleh apa? Hidup kita ini. Apakah hidup kita digerakkan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu? Ya. Atau kehidupan kita digerakkan oleh rasa bersalah? Digerakkan oleh kebencian dan kemarahan? Digerakkan oleh ketakutan? Digerakkan oleh perkara-perkara materialistis? Atau digerakkan oleh kebutuhan untuk diakui dan diterima? Tapi mari kita mau fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Maka ketika kita mengenali tujuan hidup kita di dalam Tuhan, segala hal yang tidak benar akan kita tanggalkan. Sehingga kita akan menggali setiap kehidupan kita, yaitu tujuan kita, memberikan arti pada kehidupan kita, mengetahui tujuan kita akan menyederhanakan kehidupan kita, mengetahui tujuan kita memberikan fokus pada kehidupan kita, mengetahui fokus kita akan memotivasi hidup kita, dan yang kelima, mengetahui fokus kita akan menyiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan iya dan amin.
Dia berfirman bahwa yang hatinya teguh akan selalu dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Orang-orang yang memiliki hati yang teguh adalah orang-orang yang memiliki tujuan. Tujuan hidup kita yang pertama untuk Tuhan adalah untuk menyembahnya dan mengasihinya setiap waktu. Tujuan Tuhan untuk kita dengan sesama adalah untuk mengasihi mereka dengan kasih Kristus yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang memiliki arah yang pasti di dalam diri. Menjadikan Tuhan sebagai pusat, center dalam kehidupan kita. Saat kita menjadikan Dia menjadi pusat, maka kau akan melihat bagaimana hidupmu akan diubahkan, keluargamu akan diubah, lingkunganmu akan diubah, hari depanmu akan diubah, dan segala sesuatu yang mustahil untuk diubahkan dari setiap persoalan-persoalan kehidupan, Tuhan sanggup untuk merubah. Hal yang paling sulit untuk diubah adalah diri saya, diri kita. Buat Tuhan untuk mengubah perkara-perkara yang lain itu mudah. Tapi untuk merubah hidup kita perlu ada persetujuan antara kita dengan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, mari bangun tujuanmu dengan jelas di dalam Tuhan. Pusatkanlah hidupmu di dalam Dia. Kiralah masyarakat, kiralah masyarakat, mari kita bersama-sama bagi Tuhan. Saat ku perlu Tuhan, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar,
percaya Tuhan, ketika kami berdoa, ketika kami meminta Engkau Tuhan memberikan jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kami, setiap pengharapan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang paling tahu dan Engkau yang paling mengerti Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kepada-Mu Yesus, karena kami percaya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, keberadaan hidup kami saat ini Tuhan berkenan sungguh di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang datang kepada kami saat ini Tuhan sudah memberikan kekuatan baru, sudah memberikan pengharapan baru kepada kami Bapa. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam pikiran kami, hati kami Tuhan. Dan bukan sampai pada saat itu saja, namun kami Tuhan ketika Tuhan tinggal di tempat ini Tuhan, sebentar kami akan pulang, dimanapun kami pergi dan kami berada setelahnya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tetap ada dan kami belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak lalu Tuhan, namun terus tetap dan tetap ada di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan menyertai hidup kami, mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang begitu hebat dalam hidup kami. Beri kami, oh Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, supaya kami lebih lagi mengerti akan firman-Mu, kehendak-Mu, apa perkataan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ampuni kami bila mana di dalam pengiringan kami Tuhan terlalu sering kami meninggalkan Tuhan. Bahkan oh Tuhan, fokus kami tidak pada tujuan Tuhan. Ketika kami mengiring Engkau Tuhan, ampuni kami, ajar kami untuk kami kembali fokus kepada tujuan kami, yaitu mengiring Engkau Tuhan sampai pada kesudahan ya Tuhan. Satu tujuan, satu fokus kami, yaitu mengiring Engkau Tuhan di satu tempat dan satu